Halo teman-teman ATLM Indonesia, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas hematologi rutin dan lengkap. Bahasan kita tentang kamar hitung. Kita kumpas tuntas ya, kamar hitung Improper Neubauer. Semoga teman-teman bisa menyimaknya step by step karena ini penjelasannya ya cukup sedikit rumit ya. Oke, kita lanjut dengan memulai yaitu kamar hitung sel darah. Kamar hitung atau biasa disebut dengan bilik hitung atau counting chamber, jadi sama aja ya ketiga-tiganya, adalah kaca dengan garis-garis bagi berupa kotak-kotak yang hanya dapat dilihat jelas dalam lapang pandang mikroskop. Karena ukurannya sangat kecil, sehingga hanya bisa dilihat dengan mikroskop untuk lebih jelasnya. Nah, kamar hitung ini diperuntukkan untuk mempermudah menghitung sel-sel di lapang pandang mikroskop. Nah, tiap jenis kamar hitung memiliki karakteristik tersendiri dan kegunaannya secara umum atau secara khusus. Nah, yang kita bahas kali ini adalah kamar hitung Improper Neubauer yang paling familiar dan paling banyak digunakan serbaguna ketimbang kamar hitung jenis lain. Improper Neubauer ini ada pembaruan dari Neubauer, jadi ada perbaikan dari segi garis-garis baginya sehingga lebih sempurna ketimbang yang versi original Neubauer. Nah, jenis kamar hitung ini paling banyak digunakan dan dan untuk berbagai penghitungan sel. Nah, ini kenapa? Karena komplit dalam garis baginya untuk penghitungan sel. Dia multi ya. Bisa digunakan untuk menghitung sel besar, leukosit, atau ukuran sel yang kecil, trombosit, sperma, bakteri, dan sedang misalnya eritrosit dapat dilakukan. Jadi terbagi menjadi dua bagian. Untuk menghitung sel besar menggunakan kotak besar, untuk menghitung sel kecil menggunakan kotak kecil, yaitu kotak eritrosit dan kotak leukosit yang kita kenal selama ini. Jadi berbicara Improper Neubauer, kita berbicara dua kotak. Kotak eritrosit dan kotak leukosit dan eritrosit ya. Oke, langsung saja kita masuk selanjutnya Improper Neubauer. Nah, ini teman-teman ya, secara polos ini adalah kotak dari Improper Neubauer. Kamar hitung ini ukurannya 3 kali 3. Jadi teman-teman bisa melihat ya, 3 kali 3 karena dibagi secara simetris sehingga dia ukurannya persis 3 kali 3 mm kubik persegi ya, bukan kubik, persegi. 4 bidang besar kotak atau KBH leukosit terdiri atau berisi 4 kali 4 kotak sedang, ada 16 kotak. Nah, bagian tengah untuk hitung sel eritrosit dan trombosit 5 kali 5 kotak sedang. Nah, tiap kotak berisi 4 kali 4 kotak kecil. Jadi nanti totalnya ada 400 kotak kecil atau 5 kali 5 kali 16. Nah, ini kita lihat pertama, ini adalah kotak leukosit pertama, ada 16 kotak sedang ya. Kemudian ini kotak leukosit yang kedua, ini kotak leukosit yang ketiga, kotak leukosit yang keempat. Sementara di bagian tengah yang berwarna merah itu adalah kotak eritrosit. Jadi satu kotak leukosit KBH itu setara dengan satu kotak atau semua kotak eritrosit ya. Nah, leukosit cuma 16, sementara eritrosit ada 400 kotak kecil. Nah, jadi 5 kali 5. Ini lebih jelasnya seperti ini ya kira-kira gambarannya. Jadi diperkecil menjadi kotaknya 5 kali 5 kali 16. Sama dengan 400 kotak kecil. Jadi kita kalau cuma menghitung eritrosit yang berada di KBH leukosit cuma satu, itu sudah setara kita menghitung dengan
400 kotak kecil eritrosit. Oke ya, kita pindah lanjut lagi di sini. Nah, ini kita lihat improper Neubauer lagi. Pada gambar ada 4 bidang besar untuk menghitung sel leukosit. Ada nanti dia 1, 2, 3, 4 pada garis putus-putus. Ini 1, ini 2, ini 3, dan ini yang keempat. Nah, bagian tengah merupakan menghitung sel eritrosit. Nah, kita lihat bagian tengahnya. Nah, satu bidang kotak leukosit berisi 4 kali 4 setara dengan 400 kotak kecil eritrosit karena sama-sama 1 mm persegi. Nah, sekarang banyak permasalahan yang menanyakan bagaimana cara mendapatkan kotak eritrosit pertama dari lensa 10. Kan mencari lensa 10 dulu nih, dapat bayangannya kotaknya improper Neubauer. Lalu bagaimana memindahnya ke kotak leukosit, kotak eritrosit agar dapat tepat kotak pertama yang paling kiri dan paling atas. Nah, langkah-langkahnya teman-teman geser dulu lapangan pandangnya sehingga yang berwarna kotak merah itu ya kan berada nanti di tengah-tengah. Jadi geser. Sehingga nanti setelah kita geser maka dia berada di tengah-tengah. Nah, kalau posisi seperti ini, teman-teman dengan lensa 10 pastikan sudah benar-benar posisinya di tengah. Jadi geser dikit ya, plus minus lah, tidak begitu terlalu di tengah, tidak masalah. Nah, setelah posisinya seperti itu, teman-teman langsung putar lensa objektif 10 kali ke lensa objektif 40 kali, maka akan seperti ini posisinya. Jadi posisinya tepat di tengah-tengah dari lensa objektif 40 kali. Dan kita akan mendapatkan kotak pertama kiri atas ya dari kotak eritrosit, sehingga menghitung eritrosit jauh lebih nyaman dan lebih mudah tanpa harus memindah-mindah mencari-cari dahulu. Oke, lanjut ya. Lalu kita bila menggunakan ini untuk menghitung sel, bagaimana caranya, metodenya. Misalnya cuma disuruh menghitung 80 kotak saja eritrosit, tidak perlu banyak-banyak. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi teman-teman siapkan dulu kamar hitungnya, posisinya di sentral dan kita dapatkan sudah tadi, lalu didapatkan seperti ini. Kotak yang pertama kalian hitung adalah yang pertama, yaitu yang di sebelah sini, kiri atas. Kemudian geser 4 langkah ke sebelah kanan, maka akan mendapatkan posisi kedua ya. Lalu turun ke bawah sebanyak 4 ke bawah, itu akan mendapatkan posisi ketiga. Nah, kemudian lagi teman-teman geser ke 4 kiri, maka akan mendapatkan posisi keempat. Nah, hitung semuanya masing-masing dari kotak 1, 2, 3, 4. Lanjut lagi naik 2, geser ke kanan 3. Maka kita akan mendapatkan posisi di nomor 5. Nah, lalu jumlahkan semua selnya dari 5 kotak ini atau 80 kotak ini. Di berapa dapat sel eritrositnya. Nah, bila sudah dapat baru dimasukkan ke rumus perhitungan. Nah, kita pindah lagi ya, masih di improper Neubauer. Setelah leukosit, eritrosit ya, kita pindah ke bagian-bagian dari pembagiannya ini. Yang pertama kita lihat 1 mm persegi itu kotak berwarna merah. Seperti ini ya. Sementara yang kedua kotak kuning itu kotak sedang. Nah, seperti yang ini dia ukurannya satu kotak sedang 1/16 mm persegi. Sementara yang paling terkecil itu yang berwarna biru itu adalah 1/256 mm persegi. Jadi ukurannya sangat kecil untuk kotak eritrosit satu buahnya. Nah, kita pindah dari eritrosit ke leukosit, masih di bilik hitung improper Neubauer. Cara menghitungnya teman-teman bisa melihat di sini.
area satu leukosit itu sebenarnya terdiri dari 4 kali 4 sama dengan 16 kotak sedang atau 1 kali 1 mm persegi. Nah, ini berisi 4 kali 0,25 dikali 4 ya kali 0,25. Jadi sama-sama keduanya 4 kembar ya, 4,25. Nah, caranya dari kiri atas hitung saja masih sejajar, lalu turun ke bawah, kemudian geser ke kiri, kemudian turun ke bawah, kemudian geser ke kanan, kemudian turun ke bawah, geser ke kiri. Ini satu sudah kita selesaikan. Setelah selesai nanti teman-teman bisa masuk ke area kedua, yaitu ke kanan. Selesai area kedua lalu turun ke bawah ke area ketiga. Nah, setelah area ketiga selesai masuk ke area keempat dari leukosit. Maka lengkap sudah kita menghitung seluruh sel leukosit ya pada 4 bidang besar atau sebanyak 4 kali 16 ya kan kotak sedang. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, di sini kita masuk ke aturan persinggungan garis. Sel yang kena garis itu yang mana yang kita pilih? Kita lihat di slide selanjutnya di sini. Nah, pada gambar di sini ada ya gambar atas kiri atau kiri atas bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Nah, mengikuti alur zigzagnya cara menghitung selnya. Dari arah ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke bawah. Ini areanya seperti itu. Nah, bagaimana? Kita lihat aturan pertama yaitu merah. Nah, sel warna merah itu adalah kiri atas. Kita pakai kiri atas atau menggunakan hijau ya, kanan bawah. Konsisten memilihnya karena bila kita sudah memilih berarti harus mengikuti aturan selanjutnya di kotak selanjutnya. Tapi yang paling banyak disenangi di sini adalah menggunakan metode warna merah, yaitu kiri atas karena lebih nyaman dibandingkan kanan bawah. Jadi konsisten teman-teman memilihnya. Oke, kita pindah lanjut lagi masih di improper nyebawer. Kali ini kita masuk ke improper nyebawer yang brickland. Jadi brickland ini terbalik ya garis baginya dibandingkan yang reguler. Kamar hitung ini merupakan versi lapang gelap dari improper nyebawer. Kalau bahasa nyamannya adalah Ray-Ban, bahasa gelap ya, seperti kita kacamata. Kalau improper nyebawer biasa itu kacamata putih. Kalau ini kacamata yang gelap atau Ray-Ban ya. Wah, ini. Nah, di sini terlihat bahwa lapang pandang tampak agak gelap. Garis baginya yang terang dengan cahaya. Kalau versi yang standar, original yang masih biasa, itu terbalik. Lapang pandangnya yang terang, garis baginya yang gelap. Nah, seperti itu konsep dari perbedaan keduanya ini. Nah, kamar hitung ini tidak atau kurang cocok untuk larutan yang berwarna gelap. Misalnya larutan Rice-Ecker untuk hitung trombosit, maka sudah gelap ditambah gelap maka akan lebih gelap. Ini cocok untuk larutan yang tidak berwarna atau warnanya minimalis seperti larutan Hayam atau larutan truk, itu lebih bagus. Nah, kemudian lagi pastinya di sini penggunaan improper nyebawer ini yang brickland ini hampir sama-sama saja dengan yang biasa ya, yang original. Saya dulu pernah punya improper nyebawer brickland, cuma sudah hilang kemana. Ini produksi dari American Optical, jadi bagus sekali dan memang luar biasa. Penggunaannya mata tidak begitu lelah, itu waktu dulu waktu sekitar tahun 2001-an memakainya itu. Masih belum terjamah oleh hematologi analyzer, jadi masih menggunakan penghitungan manual kamar hitung. Nah, kamar hitung jenis ini teman-teman bisa mungkin membelinya online ya, di luar negeri mungkin dia pre-order.
Karena yang disediakan itu biasanya yang jenis biasa. Yang Brickland ini mungkin langka sekali, jarang digunakan atau jarang diproduksi atau tidak banyak tahu atau mungkin tidak tahu memang ada yang Brickland, yang tahu cuma kamar hitung yang biasa atau mungkin memepet harganya mungkin lebih mahal sehingga pada saat pembelian mungkin beli yang lebih murah ya, yang versi biasa. Masih di improper nyebar Brickland ya. Nah, improper nyebar Brickland ini seperti ini kira-kira ilustrasinya pada lapang pandang. Dia garisnya yang menyala sementara kotaknya yang gelap. Jadi sekilas nampak pada lapang pandang mikroskop seperti ini gambarannya. Ini sangat cocok ya untuk penghitungan sel, pengencer bening, kontras sel lebih baik dan tidak silau. Nah, masih kita di improper nyebar Brickland sebagai penutup. Ini kira-kira mungkin seperti ini ya. Pada gambar di sebelah ini tampak indeks bias sel jelas dari sel-sel di lapang pandang. Di Brickland ya, dia warnanya lebih jelas dan terang ketimbang garis baginya yang didapatkan dari improper nyebar biasa. Nah, kira-kira itu saja ya kita membahas mengenai kamar hitung improper nyebar. Mungkin nanti kita bahas selanjutnya cara atau penghitungan dua metode untuk menghitung sel pada kamar hitung ya. Ada yang menggunakan penghitungan kotak ya, ada yang menghitungan seper-seper dari milimeter. Nanti mungkin menarik ya. Oke, itu saja teman-teman. ATL Indonesia semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.